Halo, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Gang Onodogus by Master Mendem. Kali ini Mimin mau bahas sesuatu hal yang baru, ya, tentang perubahan atau penambahan fitur, ya, yang terjadi di aplikasi Neofeeder versi 2.3.0. Kali ini yang Mimin mau bahas adalah komponen evaluasi pada kelas perkuliahan. Sebelum di kelas, dulu pernah dimunculkan di versi sebelumnya adalah di posisi mata kuliah. Coba kita lihat. Di mata kuliah, kita ke menu perkuliahan, kita ke menu mata kuliah. Saya coba dengan mata kuliah yang umum saja. Oke, mata kuliah KKN di sini. Saya coba di KKN yang versinya terbaru, yang kemungkinan ini dipakai di kelas perkuliahan di semester ganjil. Saya coba yang tahun sekian. Oh, kita random milihnya, oke. Ini kita dapat kode mata kuliah. Nah, di sini ini rencana evaluasi pembelajaran yang akan kita isi. Ditambah menu sini. Caranya ini ngisinya apa yang harus dikejar dan targetnya apa. Kita coba pelajari dari kebutuhan yang sekarang lagi boomingnya. Perguruan tinggi baik negeri, LLDT, juga perguruan tinggi swasta, juga PTAIS yang sekarang mengejar IKU, indikator kerja utama perguruan tinggi, yang barusan tutup sebenarnya edarannya per hari ini 17 Maret 2024 jam 12 tadi. Mimin baru bahas sekarang. Oke. Sebelum kita ngisi ini, sebenarnya kita harus mencari mata kuliah mana sih yang dihitung di IKU di semester yang sekarang lagi dihitung. Oke. Kita tutup dulu, ya. Kita tidak ke mata kuliahnya, tapi kita ke kelas perkuliahan. Kita buka open tab di kelas perkuliahan. Di sini saya lihat kuliah. Oke. Saya coba dengan kode ini. Apakah sudah muncul atau sudah terisi? Tereret, alhamdulillah. Datanya ada. Coba kita lihat, ini kode mata kuliah dari mata kuliah kerja nyata atau KKN Prodi S1 Peternakan. Ya. Nah, di sini ternyata masih belum terisi ini. Ya, masih belum terisi. Kita coba lihat di sini. Nah, di mata kuliah ini belum ada isinya. Nah, setelah ada isinya, nah ini sebelum diisi, setelah ada isinya nanti akan bisa digunakan di kelas perkuliahan, menunya salin rencana evaluasi master dari master mata kuliah. Nah, ini bisa diklik dijalankan. Nah, ini terjadi karena di mata kuliah tadi masih kosong. Ya, di sini masih kosong. Jadi di kelas perkuliahan ini tidak ada, ya. Kita tutup errornya, kita lengkapi dulu di sini.
Nah, mata kuliah KKN ini adalah mata kuliah lapang yang jelas dia harus hadir dan dia harus menyelesaikan kegiatan KKN di lokasi penunjukan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Saya coba ngisi, yang wajib diisi adalah bobot dari komponen evaluasinya. Dari penjumlahan bobot ini semuanya harus 100%. Ada wajibnya juga di deskripsi yang bahasa Indonesia. Saya coba isi yang aktivitas perspektifnya 40, yang hasil proyeknya 60. Nah, ini bisa dianggap 100%. Ini bisa disimpan. Saya coba simpan. Oh, deskripsinya masih belum. Oke. Deskripsinya sini. Ini saya coba isi dulu dengan ini. Yang ini UTS. UAS. Oke. Saya coba simpan. Kita lihat. Oh, ternyata tidak hanya aktivitas perspektif dan hasil proyek yang dinilai. Ternyata ada tugas juga yang harus diselesaikan. Misalkan tugasnya itu dia harus membuat menyusun proposal kegiatan. Ya. Jadi poinnya misalkan saya kasih 10%. Nah, ini yang saya bilang tidak boleh melebihi dari bobot 100%. Maka harus ada bobot lain yang harus kita kurangi agar penjumlahan menjadi 100%. Nah, di sini 100%-nya. Ya. Saya ke kelas perkuliahan. Saya coba reload dulu. Oke, saya ke menu tab komponen evaluasi. Di sini saya salin. Oke. Sebelum saya salin, nanti efeknya apa jika di komponen evaluasi kelas perkuliahan tidak ada? Saya coba kopikan dulu kode mata kuliahnya. Oke, kita ke menu selanjutnya. Menu selanjutnya yang akan saya buka adalah nilai perkuliahan. Saya paste di sini. Nah, jika rencana evaluasi di kelas perkuliahan belum terisi, maka pembobotan ini tidak bisa diisi. Notifikasinya merah. Untuk saat ini, kita masih bisa input nilai final. Jadi teman-teman di perguruan tinggi silakan berlomba dengan IT masing-masing, dengan tim developer IT masing-masing untuk segera membidik rencana ini, ya, agar ke depan pada saat benar-benar nilai akhir final ini dikunci, harus mengisi nilai komponen, maka kita tidak akan kelabakan. Oke, efeknya gimana sih? Bedanya, maksudnya bedanya efek jika di kelas perkuliahan masih belum ada dan sudah ada, nanti efeknya di sini. Ini akan terbuka. Coba saya salin. Oke, ini sudah tersalin ya dengan komponen ini. Oh, maaf, ini ada pergeseran sepertinya. Yang ini jatuhnya ke tugas ujian akhir semester, harusnya berada di sini.
Coba kita sesuaikan. Oke. Disalin komponen evaluasi sepertinya masih ada bug. Jadi pada saat salin, silakan dilihat dan dicermati. Oke. Kita lanjut ke nilai. Di kelas perkuliahan sudah ada. Sekarang dinilai. Nilainya kita reload. Nah, ini jadi terbuka. Yang tadi ada isinya adalah yang sini. Ini kita ubah. Misalkan ini 7. Karena ini B+, saya pakai 76. Yang ini 75. Yang tugasnya ujian ini tugas. Tugasnya ini saya kasih 78. Saya simpan. Apakah yang ini harus diisi 0 atau boleh kosong? Kita coba. Oke. Ternyata saya coba back lagi. Oke, masih terisi. Oke. Apakah cara pengisian mulai dari mata kuliah, kelas perkuliahan, sampai dengan bobot ini benar? Kita coba tengok dari kebutuhan di dashboard IKU. Di dashboard IKU, di sini ada informasi, ya. Ada informasi, di sini ada petunjuk teknis IKU 2023. Ya. Yang saya coba ingin lihat adalah IKU yang ke-7. Ya, panduan IKU 7 tentang mata kuliah, yaitu rencana evaluasi pembelajaran. Nah, pendataan IKU 2 dan IKU 7. Pangkalan data perguruan pendidikan tinggi, Dirjen Dikti Ristek, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi, IKU PTN. Oke, jadi IKU ini yang dipakai untuk perguruan tinggi negeri. Apakah swasta dan PTAIS sama? Sepertinya mengikuti. Coba kita lihat. Ada IKU 2, oke, IKU 2 mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus. Ini yang MBKM, ya. Pertukaran pelajar MBKM, saya bahas nanti. Yang kita bahas konsentrasi di IKU yang 7. Oke, ini masih prestasi. Filter data IKU 2. Oke, silakan dipelajari juga. Nah, ini yang IKU 7. Kelas yang kolaboratif dan partisipatif. Oke. Rencana evaluasi mata kuliah, mendatangkan detail mata kuliah, mendatangkan rencana evaluasi dengan bobot maksimal 100%, yang seperti Mimin peragakan tadi, mendatangkan tautan bukti pelaksanaan evaluasi mata kuliah, memastikan mata kuliah memiliki kelas dan peserta kelas. Nah, kalau hanya mata kuliah, tapi tidak ada kelasnya, tidak ada pesertanya, maka tidak dihitung. Oke. Jadi kalau misalkan hanya mata kuliah dan kelas, pesertanya juga tidak ada, maka tidak dihitung. Jadi yang dipakai acuan adalah KRS mahasiswa. Ya. Kalau KRS-nya mahasiswa berarti ada kelasnya dan ada mata kuliahnya. Di 2023 ganjil. Oke. Untuk yang kali ini. Kita lihat di menunya, ini menu yang tadi, yang Mimin peragakan, sama ini menu yang ada di bawah. Oke. Bobotnya ini yang harus 100% tadi. Oke, karena ini dokumen IKU yang kemarin, periode pendataan yang digunakan adalah 21 genap dan 22 ganjil. Nah, sepertinya yang IKU yang sekarang 2 genap dan 23 ganjil. Ya. Jenis mata kuliah selain skripsi masih dalam pembahasan.
Mata kuliah selain skripsi, tugas akhir, proyek, disertasi, dan sebagainya masih dalam pembahasan. Oke. Nanti Mimin bocorin yang terakhir. Mata kuliah yang memiliki nama sama dihitung sebagai satu mata kuliah. Oh, oke. Jadi nama mata kuliah yang sama itu dihitung sebagai satu mata kuliah. Jadi kita tidak bisa bermain di kelas perkuliahan. Kelasnya banyak, tapi mata kuliahnya sedikit. Misalkan satu mata kuliah KKN itu ada 5 angkatan, dan 5 angkatan itu ada 2 kelas, maka banyak itu akan dihitung satu. Oke. Mata kuliah memiliki kelas dan serta kelas pada periode perhitungan IKU, seperti yang Mimin jelaskan tadi. Oke. Insya Allah ini sudah. Coba kita merujuk ke panduan berikutnya. Oke, ini panduan yang umum. Panduan teknisnya kita cari yang khusus. Panduan teknis pendataan IKU 7. Oke. Nah, di rencana evaluasi di sini juga diisi pertemuannya. Ya, ini posisinya berada di rencana pembelajaran. Nah, pertemuan ke materinya dalam bahasa Indonesia, dan ini materi dalam bahasa Inggris. Ini juga diisi. Oke. Nah, di sini ini tampilan tab rencana pembelajaran. Rencana evaluasi mata kuliah ini terdiri dari 3 basis evaluasi. Aktivitas partisipatif, hasil proyek, dan kognitif atau pengetahuan. Ya. Dihitung sebagai case method, hasil proyeknya itu project based learning, kognitifnya itu memiliki beberapa komponen evaluasi, tugas, kuis, UTS, UAS yang standar. Ya. Mata kuliah yang telah didatakan tersebut akan dihitung pada scoring IKU hanya ketika bobot aktivitas partisipatif dan hasil proyek saat dijumlah telah mencapai minimal 50%. Ingat, yang dijumlah adalah aktivitas partisipatif dan hasil proyek saat dijumlahkan telah mencapai 50%. Ingat, 50% di sini tidak mengejar angka by data ya. Akan tetapi kurikulumnya gimana caranya, basis penilaiannya itu lebih mengarahkan ke aktivitas perspektif dan hasil proyek. Tidak besar di kognitif atau pengetahuan. Ingat, harus 50% minimal di 2 poin ini. Oke, saya lihatkan di menunya. Di 2 poin ini harus 50%. Ya. Baru kognitifnya ini dibagi rata di bawah 50%. Itu jika ingin penilaian di IKU-nya diakui. Kelengkapan dokumen IKU akan digunakan sebagai bahan verifikasi, dapat dilampirkan pada kolom deskripsi rencana evaluasi dalam bentuk link URL lengkap. Oke. Dan dapat diakses. Format dokumen mengikuti format yang digunakan oleh perguruan tinggi. Ya. Bisa doc, bisa PDF, dan juga yang lain. Ya. Misalkan ada link website, dokumennya by HTML juga boleh. Ya, yang jelas deskripsi ini adalah link dari dokumennya. Pengumpulan bukti untuk setiap mata kuliah yang memenuhi kriteria IKU 7. Bukti pendukung, dokumen RPS, rincian laporan hasil penilaian, atau rancangan tugas case based project based learning. Nah, cukup jelas bukan? Ternyata kalau kita ingin
IKU-nya bagus, ya, indikator kerja utamanya bagus, maka kita harus segera mencuri start untuk mempersiapkan segala kebutuhannya. Bagaimana untuk perguruan tinggi yang model pembelajaran dan penilaiannya beda, segera menyesuaikan. Saya coba sinkronisasi apakah datanya bisa terkirim dengan sempurna. Oke, terima kasih. Kalau ada kritik dan saran, saya ingin semuanya tulis di kolom komentar. Jangan lupa share dan bagikan, dan terus nyalakan lonceng untuk mengetahui info-info terbaru dari New Feeder. Terima kasih untuk para pengelola PDDT yang beragama Muslim. Selamat menjalankan ibadah puasa. Ya, semoga amal ibadah kita semua bisa diterima sebagai amal ibadah yang baik. Kita dijauhkan dari hal-hal yang mengurangi nilai pahala, nilai ibadah puasa. Dan semoga semua pengelola PDDT yang ada di Indonesia, baik pusat, perguruan tinggi, dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.